Ya, contoh soal sifat koligatif larutan. Nah, bagan berikut adalah gambaran molekuler larutan dengan berbagai konsentrasi. Kita lihat, ini yang gelap, ini milik zat terlarut. Nah, yang diminta titik didih larutan paling besar. Titik didih larutan paling besar. Air mendidih pada suhu 100. Kalau tak tambahi gula, titik didihnya bertambah apa berkurang? Tak tambahi gula, semakin banyak gula saya tambah, titik didihnya semakin bertambah. Ya, yang diminta titik didih paling besar, berarti yang banyak gulanya apa airnya ini? Gulanya kan tadi semakin banyak gula yang saya masukkan, berarti semakin besar titik didihnya kan? Berarti yang betul yang nomor berapa? Yang paling banyak gulanya? Yang kedua ini. Lanjut. Gambar berikut merupakan gambar partikel zat terlarut dan pelarut yang bukan sebenarnya. Yang diminta tekanan uap paling kecil. Nah, tekanan uap paling kecil berarti air menguap. Semakin banyak air berarti uapnya makin banyak. Yang diminta uapnya paling sedikit berarti airnya banyak apa sedikit? Sedikit kan? Kalau airnya sedikit berarti zat terlarutnya banyak. Berarti yang mana ini? Nah, ini airnya sedikit, ini nomor 2. Nah, nomor 2 lagi. Soal yang ketiga, perhatikan diagram PT berikut ini. Ini kita lihat, ini zat cair, ini gas, ini padat. Nah, kalau saya bilang dari cair ke gas namanya mendidih, berarti ini garis didih. Ini garis didihnya siapa? Garis didih air. Dari cair ke padat membeku, ini garis beku. Garis bekunya siapa? Air. Berarti kalau yang ini garis didihnya larutan. Ini garis didihnya larutan. Ini garis bekunya larutan. Berarti ini titik didihnya larutan. Ini titik didihnya air. Berarti titik didih air 100. Ini lebih dari 100 kan? Misalnya 103. Ya. Nah, dari 100 ke 103 terjadi perubahan, ini namanya delta TB. Ini namanya delta TB. Berarti berapa delta TB-nya? 3. Ini titik beku air 0. Ini titik beku larutan, misalnya -4. Berarti delta TF-nya nih, delta TF sama dengan 4 derajat Celcius. Sudah bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya. Berapa banyak Na2SO4 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu -3? Membeku berarti kamu tulis membeku, berarti pakai rumus delta TF. Tulis dulu rumusnya, sama dengan KF kali M. Kita lihat Na2SO4 termasuk elektrolit atau non elektrolit.
Nanti yang kamu hafalkan non elektrolit ya, berarti yang lainnya elektrolit. Na2SO4 elektrolit, ini termasuk elektrolit kuat. Kenapa? Karena garam. Ya, elektrolit kuat berarti harga alfanya 1. Ya, berarti kalau ini elektrolit berarti dikalikan I. Ya. Delta TF-nya berapa? Air membeku pada suhu 0. Setelah dimasuki Na2SO4, dia mintanya suhunya -3. Berarti dia mengalami perubahan sebesar 3. Delta TF-nya 3. Asalin 0 menjadi -3. Berarti turun 3. KF-nya ini 1,86. M-nya nanti dicari ya. I-nya kita cari I. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya berapa? 3 toh. Ini Na-nya 2, SO4-nya 1 berarti 3. 3 dikurangi 1 kali alfanya 1. Berarti 3 ya. Berarti I-nya 3. Tinggal kita cari M. M sama dengan 3 dibagi I-nya tak saya ganti 3 nih 3. Nah, berarti ini bisa saya coret, berarti M-nya 1/4 nih. Ya, ini M-nya 1/4 1,86. Seper 1,86. Tinggal kita cari yang diminta berapa gram. Nah, ini M sama dengan gram per mr kali 1000 per gram P. Nah, kita masukkan di sini. Nah, M-nya berapa? 1/4 1,86 sama dengan gramnya nanti cari mr-nya 142 kali 1000 per pelarutnya 250. Ini jadi 4. Berarti kalau mau mencari gramnya berarti 142 dibagi 1,86 kali 4. Nah, nanti dicari sendiri berapa. Nih bisa cari sendiri ya. Nanti ketemunya berapa bisa cari sendiri. Sekarang yang nomor 5. Tekanan uap pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 24 mm Hg. Berapa tekanan larutan glukosa 18 gram dalam 90 gram air. Nah, ini yang diminta tekanan uap. Tulis dulu rumusnya. Delta P sama dengan P0 kali XT. Kali I apa tanpa? Tanpa. Glukosa berarti non elektrolit, tidak usah kalikan I. Delta P-nya tahu enggak? Tidak tahu. P0-nya tekanan sebelum diberi glukosa. Tekanan air kan? Ini 24. Kali XT-nya kita cari di sini. XT sama dengan NT per NT tambah NP. NT-nya berapa? Kita cari NT. Gram per mr. Gramnya berapa? Terlarutnya 18. MR-nya 180. MR glukosa itu 180. Ketemunya 0,1. NP gramnya berapa?
90 per 18. Ketemunya 5 ya. Terus berarti di sini XT-nya tinggal dimasukkan 0,1 per 0,1 tambah 5. Jadi 24 kali 0,1 per 5,1. Tinggal cari. Kali 0,47. Nah, 0,47 satuannya milimeter lagi. Yang diminta tekanan larutan berarti P. Asalnya berapa tekanannya? 24 turun sekian. Delta P kan penurunan. Berarti 24 dikurangi 0,47. Temunya 23,53 milimeter Hg. Ketemu. Nomor 6. Pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa MR-nya 180 sebanyak 18 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Yang diminta tekanan osmosis larutan yang terjadi berarti P yang diminta P. P sama dengan M kali R kali T. Kali I apa enggak? Enggak, karena di sini non elektrolit glukosa. Nah, M-nya berapa? Kita cari dulu di sini M. M sama dengan gram per mR kali 1000 per gram P. Gramnya berapa di sini? Yang terlarut 18 dibagi 180 kali 1000, gram P-nya ini molar ya, bukan gram P, kali mililiter larutan. Maaf, larutan. Ini mililiter larutan. Berarti ini gram P. Mililiter larutannya berapa? 500. Nah, berarti nanti di sini 0,2, M-nya 0,2 kali 0,08, 2 kali T-nya 27 ditambahi 273, T itu 27 tambah 273, 300 kali 300. Dah, ketemunya tinggal 0,2 kali 0,082 kali 300, 4,92 atm. Dah, bisa ya.